Saudara-saudara, semua jawaban akan berdasarkan satu prinsip, yaitu berdasarkan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Dan jikalau saudara belum puas dengan jawaban, berdoalah Tuhan mengirim hambanya yang lain yang lebih mampu menjawab pertanyaan saudara. Dan saudara-saudara, jikalau ada kemungkinan, maka saudara belilah buku-buku yang bermutu untuk mempelajari prinsip-prinsip sesuai dengan apa yang ditulis dan dipergumuli oleh orang-orang suci di dalam segala zaman. Di dalam mimbar hari Minggu yang saya khotbahkan itu bersifat expository atau sifat membahas dan mengupas kitab suci. Tapi di dalam speak saya berkhotbah bersifat topical dengan satu topik. Maka perbedaan antara dua macam khotbah saya ini, yang satu dari setiap ayat mengkupas lalu menggabungkan dengan seluruh makna yang bersangkut paut dengan istilah-istilah dan dengan semua kalimat-kalimat yang muncul di kitab suci bagian itu. Sedangkan yang topical adalah dengan menyeluruh komprehensif pengertian seluruh kitab suci, lalu memberikan jawaban di dalam topik-topik tertentu yang sangat penting dan pokok itu. Itu sebab kita sangat memerlukan pimpinan Roh Kudus untuk mengerti akan hal-hal ini. Pertanyaan-pertanyaan saudara tidak mungkin dijawab seluruhnya karena waktu sangat terbatas. Dan di sini ada dua kelompok, yang sekelompok yang dahuluan diberikan di atas, yang sekelompok baru diserahkan di bawah. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di kelompok pertama ini dulu, dan setiap orang hanya mendapat jawaban untuk satu pertanyaan saja. Sampai waktu sudah selesai, baru ada giliran untuk pertanyaan yang kedua. Dengan demikian, mereka yang sudah lama menunggu jawaban harap juga bisa memberikan pelayanan di dalam kebaktian ini. Sekarang kita mulai masuk dalam jawaban pertanyaan. Seorang Kristen kalah di dalam ujian, apakah ia masih disebut di dalam ujian lagi? Ujian itu kalau tidak lulus mungkin dikasih hair. Hair tidak lulus lagi mungkin dikasih hair kedua kali lagi. Tidak lulus lagi mungkin dibiarkan turun kelas. Tuhan ingin kita mencapai kesempurnaan yang dikonformasikan. Dan kesempurnaan yang dikonformasikan itu berapakah tingkatnya? Alkitab tidak tulis dengan jelas mengenai hal ini. Tapi kitab suci memberikan kepada kita sesuatu prinsip dasar tentang keadilan di dalam penghakiman. Yang disebut keadilan dan penghakiman itu bersifat dinamis tetapi bukan statis. Dan sifat itu melampaui filsafat daripada Aristotle, Plato, atau pengertian-pengertian yang paling dangkal di dalam tema ini, yaitu komunisme. Komunisme menginginkan keadilan di dalam sama rata keadaan kebutuhan. Tetapi di dalam pengertian orang Greka kuno, kesamarataan dan keadilan dimengerti sebagai setiap orang bekerja sesuai bakat yang ada pada dia. Nah, itu keadilan. Orang yang pandai di matematika jangan disuruh kerja pembangunan. Orang yang pandai di dalam perdagangan tidak perlu disuruh untuk bekerja politik. Setiap orang sesuai dengan bakat talenta yang ada di dalam, lalu mengerjakan sesuatu sesuai bakat yang ada. Itu disebut keadilan. Ini adalah yang dikemukakan oleh Plato. Tetapi kitab suci bukan menerima pengertian seperti Plato atau pengertian komunisme di dalam keadilan. Konsep keadilan di dalam kitab suci adalah yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Nah, kalimat ini tidak pernah muncul di dalam semua nabi. Juga tidak muncul di dalam semua rasul, hanya muncul di dalam mulut Yesus Kristus.
Nah, kalau saudara ingin mempelajari yaitu semua perkataan Yesus Kristus yang bersifat paling kreatif dan revolusioner, ini termasuk salah satu pelajaran yang khusus. The most unique, most revolutionary speeches in the teachings of Jesus Christ. Itu melawan dan mempelopori serta memberikan sinar cahaya khusus di dalam seluruh perkembangan kebudayaan manusia. Dengan demikian, ujian itu lulus tidak bagaimana. Kalau kau diberi 5, kau mencapai 2, itu dianggap tidak lulus. Kau diberi 3, kau mencapai 1, tidak lulus. Kau diberi 1, kau dapat 1, itu lulus. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Dengan prinsip semacam demikian, maka potensi yang diberikan dan keadaan yang bisa diraih sampai di mana ada ukuran Tuhan sendiri. Jikalau seorang anak kecil baru umur 8, dia sudah bisa mencatat-catat harian yang dikerjakan setiap hari dengan baik sekali. Bagi Tuhan Allah, dia tidak kalah dengan seorang sastrawan. Karena Tuhan menuntut berdasarkan potensi yang ada pada dia masih kecil. Tetapi kalau dia sudah mempunyai kemungkinan hidup dan mendapatkan pendidikan sampai S3, tetap dia punya tulisan seperti waktu dia umur 8, Tuhan menganggap dia tidak lulus dan tidak sempurna. Jadi kesempurnaan itu merupakan sesuatu konsep yang perlu dikembangkan lagi di dalam seminar yang lain. Tapi ini cuma 3 hari, tidak mungkin mencakup semua. Dan itu adalah progressive perfection. Progressive perfection itu berarti satu menuju kepada kesempurnaan di dalam sifat progresif yang terus menerus. Tuhan mungkin memberikan kesempatan menguji kamu atau tapi kalau sudah terus menerus membuang, menghina kesempatan yang Tuhan berikan kepada engkau, mungkin engkau dibiarkan untuk menerima hukuman, tapi bukan kesempurnaan yang dikonfirmasikan. Mohon bantuan penjelasan dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, ini berarti sesuatu hak bagi anak Allah untuk minta, kalau mungkin di tengah-tengah ujian boleh tidak bertemu dengan penggodaan setan. Itu lebih baik. Di dalam ceramah kemarin ada satu kalimat, waktu Tuhan menguji seseorang dan Tuhan memungkinkan atau memperbolehkan setan sekaligus mencobai, dan itu merupakan sesuatu keharusan untuk menjadikan orang ini mempunyai kemungkinan menang. Nah, saudara-saudara, tetapi pencobaan-pencobaan ini mungkin sekali terlalu berat, sehingga ada janji Tuhan yang berkata, Tuhan tidak memberikan lebih berat daripada kemungkinan kita menanggungnya. Nah, itu sebab kalau ada pencobaan lebih daripada kekuatan kita bisa tanggung, kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, tetapi kadang-kadang hal ini pun ada kedaulatan Allah yang kita harus taat. Roh Kudus membawa Yesus ke padang belantara untuk dicobai, dan Yesus pergi dipimpin oleh dia. Waktu Yesus ditangkap, Yesus mengatakan, kalau engkau menangkap saya, biarlah orang-orang ini pergi. Berarti mungkin mereka tidak mempunyai kekuatan seperti Yesus menghadapi kesulitan begitu besar. Nah, di situ ada cinta kasih dan ada hak, cinta dari Tuhan dan hak yang diberikan kepada orang Kristen untuk minta, kalau boleh jangan masuk ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, demikian juga pada waktu Yesus harus meminum cawan itu, dia minta, kalau boleh cawan ini tinggalkan aku. Tetapi Tuhan Yesus meneruskan doanya yang sangat berjiwa bertanggung jawab, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang terjadi. Pada waktu Tuhan membuat manusia, kemudian dia menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya,
sehingga manusia itu hidup. Dapatkah dikatakan bahwa napas hidup yang dihembuskan kepada manusia itu adalah bagian dari roh Allah yang diberikan kepada manusia? Saya mohon penjelasan. Tidak. Jikalau hembusan itu adalah sebagian dari roh Allah, berarti kita semua mempunyai sebagian kecil daripada roh Allah. Dan roh Allah setelah membagi-bagi kepada manusia, maka dia sendiri telah menjadi keping-keping yang terhilang dan berada di dalam diri, di luar diri Allah. Ini bukan ajaran Alkitab. Karena tidak ada sebagian di dalam hidup manusia yang bukan dicipta. Ini kalimat penting. There's not even one particular part in human being is not created. Jikalau ada sebagian di dalam kita yang tidak dicipta, berarti kita adalah manusia yang sekaligus mempunyai sifat manusia, sekaligus mempunyai bagian sifat ilahi. Jikalau demikian, maka kita bukan manusia yang sesungguhnya. Seluruh hidup kita itu adalah dicipta oleh Tuhan. Roh jiwa kita yang tidak kelihatan maupun tubuh kita adalah dua-duanya dicipta oleh Tuhan. Maka itu adalah roh yang dicipta, yang diberikan kepada kita dengan satu tindakan simbolik menghembuskan napas. Yang menghembuskan napas di dalam perjanjian lama adalah Bapa waktu cipta. Yang menghembuskan napas kepada orang-orang rasul di dalam perjanjian baru adalah Anak yang menyimbolkan atau melambangkan janji memberi Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus dan hembus napas kepada mereka, ini adalah sesuatu janji bahwa Allah Bapa dan Allah Anak adalah sumber dan oknum-oknum yang berhak mengirim Roh Kudus. Tidak lama kemudian pada hari Pentakosta, Roh turun kepada murid-murid dan mereka menerima Roh Allah. Dengan demikian, hembusan Anak itu tidak berarti langsung Roh sudah diberikan. Itu menjadi satu tindakan dia menjadi pemberi Roh. Dan pada hari Pentakosta yang turun itu bukan Roh yang dicipta, tapi Roh yang adalah Allah sendiri. Itu sebab Alkitab mengatakan Roh itu ada roh kekal, Roh itu ada roh Allah, Roh itu ada roh kebenaran, Roh itu ada roh dari Anak, Roh Kristus, roh yang kekal. Dia mempunyai sifat ilahi. Jadi di sini ada perbedaan sekali. Apakah intermediate status menganjurkan keseimbangan jasmani rohani? Sebab menurut hemat saya, kekekalan dalam hati manusia menekankan pentingnya rohani lebih daripada jasmani. Dalam speak yang ke-15 hari pertama, sepertinya saya menangkap bahwa intermediate state itu membuat orang Kristen harus bisa kompromi dengan materi, uang, seks, dan lain-lain. Padahal sekalipun kita tidak punya uang misalnya, Tuhan masih bisa menyediakan mujizat untuk memenuhi berbagai kebutuhan jasmani kita. Jadi di sini saya mengangkat isu kompromitis dan bertanya kepada Pak Stephen Tong, bagaimana penjelasan di dalam konteks intermediate status? Saudara mempunyai pengertian yang sudah lebih daripada maksud saya. Maksud saya adalah kita tidak bisa menyangkal bahwa kita adalah manusia yang dicipta dengan aspek jasmania. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa aspek jasmania itu harus dominan. Saya sudah dikatakan bahwa rohani itu adalah sesuatu yang harus diabaikan. Tidak. Yang saya katakan adalah manusia hidup bukan hanya bersandarkan makanan saja, bersandarkan saja, bukan saja. Berarti ada bagian yang lain mengenai yang mana yang harus menguasai yang mana, atau harus sama-sama 50-50. Itu saya tidak memberikan jawaban pada hari pertama. Karena yang saya katakan adalah kita berada di status intermediate, sehingga kita mempunyai kebutuhan seks,
Kita mempunyai kebutuhan uang, kita mempunyai kebutuhan materi. Ini normal. Tetapi orang Kristen bukan orang normal, orang Kristen juga bukan orang abnormal. Orang Kristen adalah orang supranormal. Nah saudara-saudara, jikalau kita membalikkan, kalau begini, saya tidak memenuhkan, tidak terlalu mementingkan akan bagian materi ini, saya pentingkan bagian rohani, itu tetap ada bahayanya. Karena apa? Kedua-duanya ini sama-sama tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah roh Allah menguasai seluruh saya. Nah saudara-saudara, dengar kalimat di bawah ini. Jikalau roh saya menguasai jasmania saya, atau jasmania saya menguasai roh saya, lalu kita menganggap dengan pembagian semacam ini, orang duniawi, orang rohani, kita bisa jatuh ke dalam kelemahan yang lain. Apakah kelemahan itu? Yaitu kita anggap bahwa kalau orang yang mempunyai roh lebih kuat daripada materinya, dia sudah menang dan sudah sukses. Sebenarnya yang disebut orang rohani di dalam kitab suci bukan rohnya menguasai manusianya. Kalau manusia mempunyai dua bagian, bagian ini dominan menguasai yang itu, atau bagian itu dominan menguasai ini, itu semua belum menyelesaikan persoalan. Karena itu berarti bahwa diri manusia telah mempunyai pengalihan dominasi daripada center point, itu tetap gagal. Maka orang-orang kebatinan menganggap mereka lebih hebat dari orang materialisme, itu salah. Nah orang-orang Parisi maka mereka lebih suci dari orang-orang pemungut cukai, itu juga salah. Kristus menganggap bukan engkau yang menekankan bagian rohani lebih daripada jasmani, engkau menang, atau engkau yang mendominasikan akan materi, engkau hidup lebih duniawi, lebih hebat. Tidak. Di dalam Alkitab mengatakan yang disebut orang rohani ada Roh Kudus menguasai roh kita, dan Roh Kudus menguasai akan jasmania dan nafsu dan seks dan keuangan dan segala kita. Dengan demikian seluruh aspek manusia dikuasai oleh roh. Itu baru orang rohani. Yang saya katakan adalah pada waktu dicipta dua-dua aspek itu ada. Dan ini berarti kita berada di tengah-tengah dua wilayah yang sama-sama tidak boleh disangkal. Kita perlu bagian rohani, kita juga perlu bagian jasmania. Tetapi bukan roh saya yang menguasai jasmania saya, tapi Roh Kudus yang menguasai dua-duanya di dalam hidup saya. Hal yang paradoks mengenai sumber pencobaan sangatlah jelas pengutaraan Platong tentang intermediate state manusia. Demikian juga sumber ujian dan pencobaan juga mengenai sifat maupun menuju ke arah mana kedua hal tersebut. Sesuatu yang paradoks, pertama, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kedua, di kesempatan lain firman Tuhan mengatakan, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Tuhan Allah. Mohon penjelasan. Nah, mengenai pertanyaan ini saya minta satu ayat kunci yang saudara harus mengerti dulu. Tuhan tidak dicobai dan Tuhan tidak mencobai. Semua. Tuhan tidak dicobai dan Tuhan tidak mencobai. Nah, ini ayat kunci. Kalau hal-hal tentang istilah yang sama muncul lebih daripada satu tempat, saudara mesti mencari lalu membandingkan. Setelah mengkumpulkan data ayat yang bersama tentang satu tempat, lalu cari ayat kunci untuk menelusuri dan untuk mengerti seluruhnya. Itu disebut master key. Nah saudara-saudara, kalau kita tidak mau mengerti Alkitab secara tuntas, hanya mau cari satu ayat lalu khotbah semaunya sendiri, kelihatan mirip seperti pasti pentong, cari satu ayat khotbah, tapi akhirnya yang kau khotbahkan bertentangan dengan ayat ini, ayat itu, ayat ini. Makin khotbah, makin menyelewengkan manusia ke dalam jalan dan iman yang sesat. Tetapi pengkhotbah yang bertanggung jawab adalah dia mengetahui semua hal yang mirip di dalam catatan-catatan oleh para nabi dan rasul yang berbeda. Lalu dia menelusuri seluruhnya, mendapatkan itu ayat kunci untuk mengerti keseimbangan. Itu penting sekali. Jadi mengenai pencobaan, jangan masuk.
Pencobaan tidak lebih. Pencobaan biar itu dari setan. Dan pencobaan mengenai Allah tidak mencobai dan sebagainya. Bagaimana? Ini bikin kacau sekali. Banyak orang baca kitab suci akhirnya menjadi kacau sekali. Karena dia tidak mengerti secara komprehensif. Secara general principle. Prinsip total menjadi kunci master untuk menjelaskan ayat-ayat yang bersangkut paut. Itu penting sekali. Jadi dalam hal paradoks ini, saudara-saudara, istilah coba kadang-kadang mempunyai arti adalah uji yang diterjemahkan menjadi coba. Tetapi kita menjelaskan bahwa pencobaan itu tidak dari Allah dan tidak kepada Allah. Allah tidak dicobai dan Allah tidak mencobai. Maka pencobaan kalau datang itu pasti dari sumber lain. Dan setan disebut sebagai yang mencobai manusia. Dia adalah always tempting human beings. The human tempter, pencoba kepada manusia. Maka kita membagikan dua sumber. Dengan demikian pikiran saudara menjadi jelas sekali. Allah kita Allah Tritunggal yang maha kuasa. Lalu apa sebenarnya tugas malaikat? Apakah hanya melayani Allah di surga atau untuk manusia? Apa benar tiap manusia mempunyai malaikat pelindung? Sebab di dalam Katolik ada doa untuk para malaikat. Alkitab mengatakan fungsi malaikat. Pertama adalah melayani Tuhan Allah di sekitar takhta Aryas Tuhan. Dan malaikat-malaikat semacam ini disebut sebagai serafim. Ini tercantum di dalam Yesaya pasal 6. Kedua, malaikat-malaikat dicatat dalam kitab suci melaksanakan kehendak Allah, melaksanakan perintah Allah. Ini tercantum di dalam Mazmur 103. Ketiga, malaikat-malaikat yang berkuasa menjalankan tugas penghakiman. Ini tercantum di dalam Kejadian pasal 3. Dan yang menjalankan penghakiman, pelaksana keadilan penghakiman Allah ini disebut kerubium. Jadi kerubium itu lebih bersifat melaksanakan keadilan, untuk mengaplikasikan apa yang ditetapkan Tuhan untuk dilaksanakan kepada yang berdosa. Serafim adalah yang melayani Tuhan, memuji di sekitar. Maka kalau kita pakai istilah yang lebih gampang dimengerti, yaitu serafim itu kur dan kerubium itu tentaranya. Allah disebut Allah daripada segala tentara, the Lord of hosts. Allah adalah Allah yang memiliki tentara-tentara surgawi. Nah, di sini kita melihat itu 3 tugas dicatat di dalam Perjanjian Lama. Tetapi Perjanjian Baru mencatat lagi istilah yang lain tentang malaikat, yaitu mereka melayani orang yang menerima keselamatan. Ini tercantum di dalam Ibrani. Saudara-saudara, tidak tahukah engkau bahwa malaikat itu diutus untuk melayani mereka yang mewarisi keselamatan? Dan bagaimana caranya malaikat melayani mereka yang mewarisi keselamatan? Waktu seseorang mendengar keselamatan, malaikat itu bersuka cita. Apalagi waktu orang itu sudah mendengar dia menerima Tuhan Yesus. Jikalau ada seseorang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Ada ayat itu. Nah, saudara-saudara, nah sesudah itu malaikat itu melayani orang-orang yang menerima di dalam hal apa? Alkitab tidak tulis terlalu jelas. Karena ayat totalnya, ayat kuncinya adalah, tidak tahukah engkau bahwa malaikat itu adalah melayani mereka yang mewarisi keselamatan? Itu ayat yang paling penting di Perjanjian Baru. Tetapi mengenai keselamatan, malaikat-malaikat pernah mempunyai 2 tahap. Tahap pertama yaitu tercengang luar biasa melihat Yesus mau inkarnasi. Di dalam hal ini, poin-poin yang penting di dalam sejarah, historical facts of the great events in incarnation world, in the life of Jesus. Waktu dia lahir,
malaikat muncul. Waktu Yesus dicobai, malaikat muncul. Waktu Yesus di dalam Getsemani, malaikat muncul. Jadi pencobaan dia mau lihat, ujian Yesus dia mau lihat. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, dia muncul enggak? Sebenarnya saya percaya itu muncul. Seorang yang bernama Tintoretto, pelukis besar abad ke-16 di Venetia, dia melukiskan waktu Yesus berada di tempat perjamuan kudus malam terakhir. Sekitar lampu itu penuh dengan malaikat-malaikat yang keliling kepada dia. Jadi dia punya pikiran teologi diterapkan ke dalam lukisan dan seni. Saya percaya itu benar. Dan waktu Yesus ditangkap di Getsemani, waktu di Getsemani, apakah malaikat ada di situ? Alkitab mencatat ada. Dan waktu ditangkap, saya percaya ada, tapi dia tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena Yesus tidak memberikan perintah pertolongan. Kalau Yesus tidak memberikan perintah, kenapa kita tahu ada malaikat yang sedang menanti perintah untuk menolong Yesus? Karena Yesus berkata kepada Petrus, masukkan sarung pisaumu itu. Tidak tahukah aku boleh memerintahkan 12 legion malaikat sekarang juga menolong aku? Jadi saya percaya di Getsemani maupun di atas Golgota, malaikat itu terus terbang menanti. Asal Yesus buka mulut menyuruh satu kalimat, langsung dia turun membasmiskan semua musuh Yesus. Tetapi justru Yesus tidak mau, dia tahan. Dan waktu dia buka mulut, kalimat pertama adalah Bapa, bukan matikan mereka, tapi ampunilah mereka. Maka semua malaikat menjadi tidak mempunyai kesempatan membalas dendam dan menghukum manusia. Saya boleh membayangkan semua pedang malaikat sudah dikeluarkan. Mereka hanya nunggu perintah langsung membasmi semua musuh Yesus Kristus. Karena Kristus adalah Raja malaikat di dalam surga. Tetapi waktu itu Yesus mengeluarkan istilah ampunilah mereka. Berarti dia minta Allah menyatakan kasih kepada manusia, bukan penghakiman kepada manusia. Mengapakah Adam Hawa berdosa diusir dan malaikat dengan pedang yang bercahaya menutup pintu jalan mereka kembali ke Eden? Karena waktu itu keadilan yang dijalankan. Tetapi pada waktu di atas kayu salib bukan itu. Sebaliknya, malaikat tidak bisa melakukan apa-apa karena Yesus minta kasih, bukan minta keadilan yang dilaksanakan. Maka di dalam 1 Petrus dikatakan malaikat sangat begitu melihat, menyelidiki dengan kagum sekali bagaimana Allah mengasihi isi dunia ini. Bagi saya 3 dunia. Dunia malaikat mengkagumi kasih Allah terhadap manusia. Dunia manusia, mereka begitu bersuka cita tentang kasih yang diberikan kepada manusia. Dunia setan demikian kaget melihat Allah masih mau menyelamatkan manusia. Ini 3 reaksi ditulis dengan jelas dalam Alkitab. Malaikat begitu terharu melihat kawannya yang jatuh dalam dosa tidak diberikan keselamatan. Padahal manusia yang lebih rendah jatuh dalam dosa diberikan keselamatan. Kok heran? Jadi itu keheranan terbesar di alam semesta. Bagi manusia, saya begitu berdosa engkau masih mau mencintai saya. Ini sudah ucap terima kasih yang terbesar di alam semesta. Bagi setan, itu kekagetan yang terbesar. Kok manusia mau diselamatkan oleh Allah? Maka dia benci sekali. Dan dia mau mengadu, menuduh, dan minta kepada Allah untuk tidak lagi sayang dan cinta kepada orang-orang Kristen. Itu sebab setan mempunyai 3 pekerjaan. Pertama, menentang Allah. Kedua, menggoda manusia untuk berdosa. Ketiga, menuduh orang Kristen yang sudah diselamatkan. Bagaimana membedakan bahwa kita sedang menghadapi ujian dari Tuhan, supaya kita terjadi konfirmasi kesempurnaan, atau sedang memikul salib yang dari Tuhan, tapi kita tetap pikul karena ada rasa bersalah
bila tidak mau pikul, seolah-olah tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Ini sebenarnya salib itu merupakan sesuatu tanggung jawab yang harus ada pada setiap orang. Jadi kita tidak disuruh memikul salibnya Yesus, kita disuruh ikut salibnya kita sendiri, mengikut dia. Jadi salib bagi orang ini mungkin harus membesarkan anak yang banyak padahal dia seorang janda. Salib bagi orang itu mungkin adalah dia seorang yang harus bergumul dengan kemiskinan seumur hidup. Dan setiap orang pikul salibnya mengikuti Yesus Kristus, berarti dia bukan menjadi orang Kristen untuk melarikan diri daripada kewajiban. Itu artinya. Sedangkan salib itu termasuk pembentukan Tuhan melalui ujian kah? Salib itu merupakan tanggung jawab dan jerih payah dan tanggung jawab yang ditotalkan di dalam seluruh hidup kita. Boleh dikatakan itulah semacam bentuk ujian yang Tuhan berikan untuk menjadikan kita lebih sempurna. Jadi salib sama ujian bisa digabungkan menjadi satu. Tetapi pencobaan itu lain. Apakah malaikat dicipta di dalam waktu atau di luar waktu? Setelah waktu dicipta atau sebelum? Saya harus mengatakan kita terlalu terbatas untuk mengerti tiga kategori ini. Pertama adalah waktu sebelum ciptaan itu ada, sama waktu sesudah waktu diciptakan, ya. Dan waktu sebelum waktu itu ada, so, waktu dunia rohani diciptakan, lalu waktu dunia materi diciptakan. Ini adalah tiga tahap yang sekarang kita tidak mungkin mengerti karena kita sekarang berada di kurun tahap ketiga. Seperti ikan sulit mengerti bagaimana bisa tidak ada air masih bisa hidup, kan dia berada di kurun air, sehingga dia mau mengerti hidup yang tanpa air itu bagaimana bisa berjalan, tak mungkin. Nah demikian juga kita berada di kurun waktu, dan waktu ini adalah waktu yang bersangkut paut dengan materi, natural world with the time measured in the nature. Nah di sini waktu menjadi satu istilah relatif dibanding dengan ruang. Space and time become relative one another. Tetapi sebelum menciptakan ini sudah pernah ada satu dunia ciptaan di luar ruang dan waktu. Itu disebut dunia rohani. Dan dalam dunia rohani itu tetap ciptaan. Dan sebelum dicipta itu adalah dirinya Tuhan Allah sendiri. Maka di dalam istilah, di dalam Kejadian, pada semulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu kalimat harus dimengerti sebagai Allah pencipta segala sesuatu. Pada semulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi di dalam Yohanes pasal 1, pada semulanya adalah firman, dan firman itu berserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini semula sama istilah semula di dalam Kejadian pasal 1 bagi saya mempunyai perbedaan kualitatif. Mungkin sebagian teolog tidak setuju, tetapi semulanya ada Allah. Ini sama semulanya Allah menciptakan segala sesuatu. Ini berbeda. Allah sendiri berada di kekekalan yang sebenarnya tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Tetapi direlatifkan dengan waktu dia cipta sehingga ada dunia yang rohani, atau sesudah jatuhnya malaikat baru dicipta lagi, itu dunia materi. Di situ semula yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu merupakan sesuatu eksistensi kekekalan Allah sendiri. Dan dia di dalam eksistensi yang tidak ada mula tidak akhir. Mengapa perlu pakai kalimat semulanya adalah kalam atau firman, dan firman itu adalah Allah. Di situ membuktikan bahwa dia lebih dulu dari segala sesuatu. Dan di dalam Kejadian pasal 1 dia menciptakan langit dan bumi. Yang disebut langit dan bumi di situ heavens and earth. Nah istilah heaven bisa di dalam beberapa tempat muncul sebagai yang bersifat bukan singular tetapi plural.
Dengan demikian termasuk dia pencipta dunia rohani dan dunia materi. Maka kita melihat inilah ordo yang kita sulit mengerti. Nah, sebelum ada waktu itu apa? Sebelum waktu itu belum ada waktu. Waktu itu belum ada waktu. Gimana sih? Sebelum ada waktu, tapi sebelum berarti waktu sebelum waktu. Itu adalah apa? Yaitu waktu sebelum waktu. Bagaimana mengerti? Ya begini mengertinya. Waktu sebelum ada waktu. Itu adalah waktu yang bersifat sebelum waktu sekarang kita mengetahui. Dan Allah lah yang mengetahui apa artinya waktu sebelum waktu. Nah, maka di dalam Alkitab menjelaskan dengan huruf manusia memakai istilah bagi Allah 1000 tahun itu sehari dan sehari itu 1000 tahun. Berarti dia melampaui cara pengertian, cara pengukuran, dan cara kita berada di wadah kurun waktu yang diciptakan. He transcends time because he created time. Kesempurnaan yang bagaimana yang berada pada kemenangan. Nah, saudara-saudara, kemenangan itu bagi setiap orang berlainan. Dan kita tidak bisa mengetahui dengan tuntas setiap orang sudah menang sampai puncak itu akan menjadi indahnya seperti apa. Nah, saudara-saudara, apakah ada orang yang menang dalam segala hal? Nah, semua hal. Saya kira mungkin tidak banyak. Misalnya Teresa, Ibu Teresa, dia mukanya aja, engkau sudah ditegur, engkau sudah dicerminkan, dan engkau sudah menderita, mendengar satu berita jiwanya yang dalam, yaitu dunia perlu kasih yang sejati. Kita bernilai kalau kita melayani. Kisut-kisutnya daripada kulit tidak menjadikan kita orang yang dibosangi oleh orang lain. Justru begitu lihat fotonya, melihat kisutnya, melihat tuanya, melihat bungkungnya, itu menjadi satu keindahan tersendiri. Mengerti maksud saya? Nah, itu satu kesempurnaan yang dicapai oleh dia yang memberitakan sesuatu tanpa dia khotbah. Banyak orang kira kalau dia berkhotbah baru dia khotbah. Tidak. Saat dia tidak berkhotbah juga keluar daripada sesuatu berita daripada tubuhnya. Satu hari seorang dermana Schubert yang melihat zamannya Johnson, bagaimana Johnson berbanting tulang berkhotbah, sakit terus berkhotbah. Satu hari dia lihat Johnson tidak ada kamar, habis pakai dasi, habis khotbah, habis pakai pakaian khotbah. Begitu pulang capek tidak bisa, ada kekuatan buka baju lagi terus tidur. Tidurnya pakai baju khotbah dan ngorok di situ. Dia cucurkan air mata dan melihat, inilah namanya pelayanan. Orang yang tidak mereserve sedikit kekuatan untuk diri, mati-matian melayani seperti ini. Dia menangis dan dia tulis, saya tergerak melihat capeknya dia waktu dia tidur. Nah, saudara-saudara, itu semacam kesempurnaan yang dicapai, yang melampaui khotbah yang bersuara. Mengerti maksud saya? Orang-orang kadang-kadang tergerak bukan karena khotbahnya baik, karena semangat dari seseorang yang melayani, yang rendah hati, yang berani, yang begitu tegas untuk kebenaran. Bikin orang pikir itu, waduh, mereka rasa malu, saya kok tak bisa seperti itu. Nah, itu semacam kesempurnaan yang memberikan berita tanpa suara. Tetapi apakah Mother Teresa sempurna diam segala hal? Tidak. Jadi kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada saya bisa sempurna di dalam lebih banyak bidang. Orang yang sempurna di dalam sesuatu bidang lalu menghina yang lain, itu tidak benar. Tetapi kita kalau melihat kelemahan-kelemahan yang lain pun harus kita capai. Kita akan lebih sempurna daripada sekedar satu aspek saja. Nah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Apakah orang setelah mati langsung dibangkitkan atau menuju Tuhan Yesus datang ke bumi untuk kedua kalinya? Bagaimana dengan kematian Lazarus yang langsung dibawa oleh malaikat-malaikat? Saudara-saudara, Lazarus dibawa ke mana? Dibawa ke pangkuan Abraham. Ya. Pangkuan Abraham itu sudah surga kah? Pangkuan Abraham itu apa? Itu wilayah
orang yang beriman seperti Abraham yang disebut anak-anak yang beriman. Karena Abraham disebut sebagai bapak iman, ya toh? The father of faith, the father of the believers. Jadi orang-orang yang beriman semua terkumpul, dan pangkuan Abraham tidak berarti sungguh-sungguh di sini. Kalau begitu Lazarus ada di situ, Stephen Tong datang dia penyet. Jadi itu mempunyai satu istilah, wilayah semua yang beriman nanti bertemu berada di dalam wilayah kategori seperti Abraham yang beriman. Itu artinya. Nah kalau begini, surga di mana? Surga itu untuk kekekalan, pangkuan Abraham itu untuk intermediate stage, bukan state atau status. Jadi itu yang disebut satu masa intermediate setelah kau mati, sebelum kau masuk ke dalam surga. Engkau berada di tempat menunggu Yesus datang kembali. Nah mengenai hal ini di dalam ajaran teologi ada beberapa golongan mempunyai pandangan yang berbeda, bukan di dalam seminar ini ya. Kalau umpama pangkuan Abraham itu bukanlah surga, maka itu adalah yang disebut firdaus rohani. Itu apa? Ruang tamunya surga ya. Jadi orang yang sudah sampai di ruang tamu disuruh tunggu waktunya sampai, silakan masuk. Jadi orang yang masuk ruang tamu pasti tunggu waktunya masuk surga. Kalau mau masuk surga, engkau harus betul-betul mempunyai sesuatu hidup yang boleh dibawa kepada pangku Abraham. Teman saya itu seorang Kristen, dia sudah belajar di SDRIJ atau giat melayani, dan katanya benar-benar sesudah bertobat, tapi mengapa dia masih terikat dosa-dosa seperti kecanduan dan sebagainya. Katanya mau berhenti tapi terus-menerus gagal. Apakah ia seorang diuji Tuhan atau dicobai iblis? Apakah maksud Tuhan? Mungkin dia bukan diuji Tuhan atau dicobai iblis. Mungkin dia mencobai Tuhan dan sekongkol dengan iblis. Kalau engkau bilang, loh di sekolah teologi Reform Injili Jakarta itu yang malamnya, kok ada orang begini? Saudara jangan heran. Tapi saya percaya tidak banyak. Jikalau Yesus 12 ada satu, maka stris 12 di dalam stris 120 ada 10, itu rationya sama. Jangan kira semua yang ikut speak semua baik. Kemarin baru ada orang doa tasnya diambil orang. Jangan kira kalau ikut kebaktian gereja Stephen Tong itu baik. Mungkin karena tidak cocok semua gereja baru lari ke gereja saya. Tapi bukan kamu kan? Mungkin yang di street itu baik semua. Tidak tentu. Kita buka pintu untuk memberikan pendidikan, memberikan khotbah kepada siapa saja yang mau datang. Tapi jangan kira di dunia ini ada surga. Di dunia masih banyak orang yang diizinkan campur baur dengan yang baik. Tunggu sampai Kristus datang, akan dipilih dan dipetik yang baik daripada yang jahat itu. Maka hati-hati. Apakah dalam proses konfirmasi sempurna orang harus jatuh dulu dalam pencobaan baru dapat menjadi sempurna? Yakobus 1, 2, 3, 4. Dan apakah jatuh dalam pencobaan itu adalah proses itu sendiri? Tidak. Pencobaan itu adalah dari iblis yang berusaha mencampuri proses pengujian. Namun demikian, seseorang kalau jatuh di dalam pencobaan tidak boleh mempersalahkan Allah. Yakobus mengatakan karena engkau dari dirimu yang mempunyai nafsu birahi mengakibatkan engkau sekongkol dengan pencoba di luar, yaitu iblis. Maka nafsu itu kalau sudah bertumbuh menjadi dosa. Dosa itu kalau sudah bertumbuh melahirkan akan kematian. Maka di sini 3 generasi silsilah. Engkongnya nafsu, anaknya dosa, cucunya maut. Semua mengatakan nafsu, dosa, maut. 3 generasi. Dari mana? Dari nafsu. Jikalau itu burung ya terbang di atas,
engkau tidak bisa apa-apa. Tetapi burung sudah terbang, akhirnya bikin sarang di atas kepalamu. Engkau tidak boleh mengizinkan. Ya. Engkau bilang, apa boleh buat? Oh, dia terus puter-puter gini. Ya, kenapa dia mau di sarangmu? Mungkin rambutmu modelnya persis sarang burung. Jadi dia kira ini teman yang baik. Puk, dia turun begitu. Nah, saudara-saudara, engkau tidak bisa melarang burung terbang di atasmu. Tetapi paling sedikit engkau bisa melarang burung bikin sarang atas kepalamu. Jikalau engkau melihat ada penggoda itu engkau langsung pergi. Jangan mempersalahkan Tuhan, jangan mempersalahkan orang lain, bahkan tidak boleh mempersalahkan penggoda. Karena Allah mengizinkan pencobaan dan penggodaan itu ada, tidak berarti itu rencana Allah. Allah memberikan kesempatan engkau menang, dan engkau harus menolak. Kalau engkau sekongkol dan mengizinkan dia masuk, itu dosamu yang harus engkau bertobat. Atau kalau tidak, engkau harus dihukum. Saudara-saudara, tahun 70 kalau tidak salah 73 atau 72, saya berada di Kuala Lumpur. Waktu itu seorang petinju yang namanya Joe Bruckner ditantang oleh seorang bernama Muhammad Ali. Jadi Ali sama Bruckner bertarung di Kuala Lumpur. Bayangkan orang-orang Malaysia mengharapkan Ali menang. Karena apa? Ali Islam, Malaysia Islam. Joe Bruckner seorang Inggris, seorang putih, biar dia kalah. Itu kan lumrah. Karena orang Islam, mereka mengharapkan Islam yang menang, bukan. Tetapi Joe Frazier tahu, waktu itu ada juara pertama dunia, sengaja terbang dari Amerika kepada Kuala Lumpur. Dan begitu turun dari airport, dia langsung pergi ke tempat tinju di mana orang dua lagi bercoba-coba akan arena itu. Dan saya waktu itu ada di Kuala Lumpur. Kalimat pertama di dalam pertemuan Frazier dengan Ali, dia mengatakan kalimat, Ali, I want you win. Saya mengharapkan engkau menang. Saya heran, kenapa Frazier menginginkan Ali yang menang? Dia tidak mau bertarung dengan Bruckner, dia mau bertarung dengan yang paling hebat, yaitu Ali. Jadi dia mengharapkan ada musuh yang paling kuat. Makin kuatnya musuh, aku kalau bisa mengalahkan engkau, makin menyatakan hebatnya saya. Ngerti? Jadi kita mesti mempunyai mental seperti itu. Puji Tuhan, setan masih ada. Semua 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kenapa? Kalau tidak ada setan, engkau menang siapa? Menang yang lain tidak bangga, menang setan baru bangga. Semua 1, 2, 3. Menang yang lain tidak bangga, menang setan baru bangga. Jadi ada setan untuk dikalahkan sama kita. Itu adalah hak yang besar yang Tuhan berikan kepada orang Kristen. Jadi orang Kristen bersyukur Tuhan masih membiarkan setan ada. Untuk apa? Untuk saya ikut-ikut mempermalukan dia. Kalau sudah dibawa kesempatan aku habis dong. Ya. Kalau dia masih di situ, saya bisa ikut begitu ya. Dan mempermalukan dia. Tetapi kamu bukan setan, tidak bisa kamu yang dipui sama setan, diam-diam aja, cilaka kamu. Pak Tong, saya pernah jatuh dalam pencobaan, berzina dengan teman yang sebelumnya pernah saya injili. Jangan ketawa, setan senang sekali kau ketawa. Saya sangat sedih. Begitu saya baca, kalimat pertama muncul di pikiranku, sebenarnya kau menginjili dengan motivasi apa? Kau menginjili dia karena dia cantik, maka melalui kegiatan penginjilan ada kesempatan ketemu sama dia. Maka motivasimu adalah motivasi yang sudah ada bibit setan di dalam. Engkau ikut pemuritan, penginjilan, tapi kalau engkau mencampuri motivasi bibit iblis untuk pelayanan, lebih baik engkau undurkan diri. Sekarang walaupun saya sudah bertobat, saya merasa tidak berhak lagi untuk mengajar, menegur, membimbingnya sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apakah yang berhak untuk menegurnya?
Apakah seorang yang telah lahir baru bisa jatuh di dalam pencobaan? Kamu sudah sembarangan jatuh di pencobaan baru tanya pertanyaan, apakah orang lahir baru bisa? Saya kadang-kadang mengatakan, bagaimana menanti generasi yang begitu sembarangan? Banyak orang sebelum jatuh dalam dosa tidak suka dengar khotbah dengan baik-baik. Sampai sudah jatuh baru mau dengar, mau tahu. Sudah lambat. Tapi saya akan mengatakan tidak terlalu lambat. Karena masih ada waktu Tuhan memukul engkau, menghajar engkau, dan mengembalikan kepada sesuatu kemungkinan yang sangat minim untuk menjadi pelayan. Jangan main-main sama Tuhan. Tuhan Yesus ada satu kalimat di dalam doa dia kepada Bapa yang tercantum di dalam Yohanes pasal 17 yang sangat-sangat menggerakkan hati saya. Dan itu menjadi ayat kunci di mana saya mendisiplin diri saya. Bagi mereka ya Bapa, aku memisahkan diri dan aku hidup di dalam kesucian. Pada waktu saya masih umur kira-kira 18 baca ayat itu, saya tergerak luar biasa. Untuk mereka yang dilayani oleh saya harus mengasingkan diri, memisahkan diri untuk hidup suci. Sehingga saya mempunyai satu senjata yang ampuh pada saat saya mau negur, saya mau bicara, saya mempunyai hak itu. Tapi kalau saya sendiri sembarangan, sehingga akhirnya tidak mempunyai kekuatan lagi karena contoh hilang, teladan saya sudah hilang. Anak sulung, itu hak sebagai anak sulung saya jual sendiri. Lalu saya mau ngomong apa saja, tidak ada kekuatan. Saudara-saudari yang menjadi bapak, menjadi ibu, yang menjadi guru, yang menjadi penginjil, yang menjadi pimpinan kelompok, yang menjadi pendeta, menjadi majelis, dengar kalimat-kalimat ini. Kecuali engkau hidup di dalam satu status yang sanggup menjadi teladan, dengan rela diuji, rela tahan kesulitan, dan rela menahan nafsu, engkau sulit mempunyai kekuatan yang lebih untuk memimpin orang lain. Saya tidak langsung menjawab pertanyaanmu, tapi saya mengambil prinsip ini yang kau katakan untuk minta Tuhan ampuni kamu, dan mungkin Tuhan tidak serahkan pelayanan yang lebih penting kepada kamu lagi. Tuhan kadang-kadang serahkan selalu pelayanan kecil. Sesudah engkau betul-betul setia di hal yang kecil, dia serahkan mendadak yang besar kepada kamu. Nah saudara-saudara, waktu saya masih umur 17, saya cuma tahunya saya seorang penginjil yang harus dekati orang di jalan-jalan. Sampai hari ini kalau umpama saya di Taiwan, saya di Hong Kong, kalau naik taksi, setiap kali saya membicarakan tentang Yesus kepada orang. Bukan karena saya penginjil besar bisa menghadapi puluhan ribu orang lalu saya tunggu ada kesempatan naik mimbar berkhotbah. Tidak. Kalau ada kemungkinan pada saat tertentu yang saya rasa baik, ya saya mulai bicara sedikit mengenai Yesus Kristus. Saya lagi mengawasi murid-murid baik di Stretch maupun di STTRII. Apakah hanya suka melayani mimbar yang sesuatu kebaktian rutin, atau masih mempunyai jiwa kepada siapa saja mau memperkenalkan Yesus. Itu berlainan sekali. Nah waktu saya masih umur 17, saya cuma tahunya pergi ke rumah sakit satu persatu bicara tentang Yesus. Saya tidak tahu di dalam beberapa tahun kemudian, bahkan belum lulus dari sekolah teologi, saya sudah diundang membuat kemauan orang yang besar sekali, di mana dosen-dosen saya tidak ada satu bisa memimpinnya. Saya masih umur 26 sudah berkhotbah kepada belasan ribu orang. Sebelum umur 30, saya sudah berkhotbah kepada hampir 20 ribu orang. Nah, yang bertobat ratusan, ribuan satu kali. Jadi Tuhan mau menyerahkan berapa banyak pelayanan kepada you tidak tahu. Tapi waktu pelayanan begitu kecil yang serahkan you, engkau tidak anggap itu kecil, engkau sudah mulai setia. Di situ Tuhan mau menyerahkan yang lebih besar kepadamu. Saya sangat mengharapkan ada orang yang lebih besar bakatnya, lebih banyak talentanya, dibangkitkan Tuhan untuk meneruskan pekerjaan saya. Sebab saya bukan lagi orang muda. Tapi sebenarnya saya harus mengatakan, sampai sekarang saya belum melihat berapa orang yang berkorban, berjiwa, berani letih lesu, tidak menghiraukan mati hidup sendiri, tidak menghiraukan lelahnya sendiri. Seperti waktu saya muda, terlalu sedikit.
Di dalam hal-hal yang saya begitu optimis untuk generasi muda, mengharap mereka cepat-cepat menjadi besar. Tapi di dalam hati, sedalam-dalamnya pada aspek lain, saya melihat masih sangat banyak yang mengecewakan saya. Lalu banyak orang mengatakan, ya kita tidak ada bakat seperti kamu. Saya paling tidak senang mendengar kalimat itu. Karena di dalam kalimat itu sebenarnya mereka mencela Allah, tidak memberikan karunia cukup pada mereka. Padahal engkau tidak mengetahui kalau saya menyebut tentang musik, saya begitu menyebut musik, orang musikus tidak berani menghina saya. Karena saya mempelajari musik itu berapa banyak. Kalau saya bicara tentang lukisan, tentang sastra, saudara tidak tahu saya sudah kecimpungan waktu berapa banyak untuk bidang yang saya bicarakan itu. Oh itu bakat? Bukan. Selain bakat, talenta, itu korban, ketekunan, mau belajar, konsistensi, mau tahu. Itu tidak bisa ditipu. Tidak bisa ditipu. Maka saya minta semua orang Kristen berjuang baik-baik, mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan. Bukan basa-basi, tapi sungguh-sungguh. Di dalam kitab Wahyu ada ayat yang mengatakan nama-nama yang dihapus dari kitab Al-Ahyat. Mohon dijelaskan kesadaran melalui peringatan sehingga manusia dipelihara untuk tidak berbuat dosa. Tetapi kita tidak melihat pernah sungguh-sungguh ada orang yang sudah diselamatkan akhirnya binasa lagi. Tapi yang Yudas tidak. Yudas adalah anak binasa, di mana sebelum Yesus memanggil dia, Yesus sudah tahu. Dan Yesus pun berdoa sepanjang malam sebelum memanggil 12 orang menjadi muridnya. Sesudah itu dia tetap memanggil Yudas. Dan dari semula Yesus sudah tahu dia itu anak binasa. Itu adalah orang yang mau jual dia. Dari semula Tuhan Yesus tahu. Kalau begini mengapa Tuhan panggil Yudas? Dua sebab. Untuk menyumbat mulut-mulut orang pada hari terakhir mengatakan, kenapa saya tidak diberikan kesempatan? Tuhan akan mengatakan, Yudas diberi kesempatan, tetap tidak bertobat. Jadi tidak ada orang bisa mempersalahkan Tuhan karena tidak memberikan kesempatan. Kesempatan tidak menjamin pertobatan jikalau orang itu memang tidak mau bertobat. Dan Allah tidak hutang manusia untuk memberikan pertobatan kepada manusia, karena Allah adalah Allah yang memberi anugerah berdasarkan kedaulatan dia sendiri. Kedua, mengapakah Tuhan Yesus memanggil Yudas padahal dia tahu dia pasti jatuh dan pasti menjual Yesus? Untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang betul-betul melayani Tuhan, tetapi akhirnya harus dikhianati oleh yang mereka pimpin itu. Ini adalah menjadi satu kekuatan penghiburan bagi orang yang akan dikhianati. Jika Allah tidak dicipta, apakah Allah itu ada dengan sendirinya? Jadi saudara kemarin kupingnya sudah dikerok enggak? Waktu dengar khotbah kerok kuping enggak? Saya mengulang itu kalimat 4 itu sampai 4 kali. Saya belum pikun ya. Self-dependent, self-existing, self-sufficient, self-eternal God. Lalu saya mengatakan lagi, kira-kira 10 menit kemudian, dia ada pada diri, dia bersandar pada diri, dia menyukupi diri, dan dia mempunyai kekekalan pada diri. Lalu seluruhnya ini ditarik daripada istilah dia memperkenalkan diri. Waktu ditanya oleh Musa, siapakah engkau? I am that I am. Aku adalah yang ada pada diri yang selama-lamanya itu. Dan di dalam khotbah selanjutnya saya memberikan lagi satu penjelasan bahwa kita berada dulu, sekarang dan besok itu berubah. Maka kita di dalam proses perubahan. I was a boy, I'm a man, I will be an old folk. Tetapi tidak ada yang mengatakan I am that I am kecuali Allah sendiri. Jadi saudara kemarin kurang dengar dengan jelas. Allah ada pada diri sendiri. Waktu saya umur 12, saya ditanya sama kawan sebelah saya,
yang ada pada diri sendiri. Kalau Allah bisa berada di sendiri, alam juga bisa ada pada diri sendiri. Waduh, orang itu pinter loh. Umur 12 bisa menanya, kalau alam mungkin ada pada sendiri, kenapa tidak bisa percaya alam juga ada pada sendiri? Pinter kan? Kalau kita percaya Allah ada pada sendiri, mengapa kita tidak boleh percaya alam juga ada pada sendiri? Nggak bisa. Karena constancy of the matter itu dalil di dalam fisika bahwa itu materi yang bersifat konstansi itu sudah dibuang setelah Einstein mengemukakan E is equal to mc square. Materi bisa menjadi tidak lagi materi karena dia berubah menjadi energi. Maka demikian mungkin lebih cocok mengatakan the constancy of the energy. Constancy of energy, adanya konstansi daripada energi, lebih daripada adanya kekekalan materi itu sendiri. Waktu itu saya masih umur 12. Saya baru menyerahkan diri mau menjadi hamba Tuhan. Nah, umur 17 saya digoda, dicobai secara intelek oleh komunisme, materialisme dan ateisme. Saya menjadi orang yang melawan Kristen. Waktu umur 12 saya menjawab, kalau saudara mau tahu ada kemungkinan sesuatu yang tidak perlu permulaan, maka gampang sekali. Dia bilang bagaimana? Saya tanya dia, 2 tambah 2 itu berapa? Jawab. 2 tambah 2 berapa? 4. Mulai kapan? Jawab. 2 tambah 2 adalah 4. Mulai kapan? Mulai Euclid, bapak daripada geometri, mulai Archimedes, mulai mamamu lahir. Mulai kapan 2 tambah 2 itu 4? Jawaban adalah tidak perlu permulaan. Karena itu sesuatu kebenaran yang ada pada diri sendiri. Maka kita percaya Allah adalah kebenaran yang ada pada diri sendiri, yang berpribadi dan mempunyai hidup. Itu adalah sama sekali tidak melawan hukum logika. Bukan saja demikian, kita boleh mengatakan justru Allah itu ada pada diri sendiri. Maka terjaminnya segala kebenaran, segala ide keadilan, kesucian, cinta kasih yang murni itu tidak perlu dicipta. Dan waktu Allah mewahyukan diri, dia langsung mengatakan dia adalah yang suci, yang adil, yang bajik, dan God is love. Allah itu adalah kebenaran dan adalah cinta kasih. Ini seluruhnya konsisten, atau yang bukan agama mempunyai konsistensi keseluruhan lebih kuat daripada iman Kristen yang diwahyukan oleh Tuhan. Salah satu tugas utama setan adalah mengadukan manusia kepada Allah. Tidak, mengadukan anak-anak Allah kepada Allah. Manusia biasa tidak perlu diadukan, asal dicobai sudah jatuh sudah. Tapi orang suci, anak-anak yang sudah ditebus baru diadukan. Kenapa Allah harus meladeni, melayani setiap pengaduan setan tersebut? Bukankah Allah tidak perlu? Oh, Allah bukan saja tidak perlu melayani, juga tidak perlu nasihatmu sama-sama. Hal seperti itu terlihat jelas dalam peristiwa yang dialami oleh Ayub. Peristiwa Ayub dicantumkan bukan karena Allah meladeni, bukan karena Allah memerlukan, tapi untuk menjadi satu peristiwa catatan kosmik drama yang menyinari dari zaman ke zaman sampai kepada waktu engkau lahir, engkau ada kesempatan mengerti. Itu semua catatan daripada seluruh peristiwa adalah untuk kamu yang menanya pertanyaan ini, yang membaca kitab suci, yang menerapkan seluruh prinsip ke dalam hidupmu pada waktu engkau mendapatkan pencobaan. Itu adalah untukmu. Firman Tuhan berkata, kembalikan pada kaisar apa yang kaisar punya, kembalikan pada Tuhan apa yang Tuhan punya. Bagaimana kita harus bersikap sebagai pegawai Kristen? Apakah bos kita yang Kristen
meminta kita mengurangi pembayaran pajak dengan alasan kondisi sekarang ini tidak bijaksana untuk kita bila membayar dengan benar. Kalau saudara rasa kurang bayar pajaknya, saudara mau membayar lebih banyak, saudara berhak. Kalau saudara merasa pajak kalau memang dibayar, nah itu mengacaukan banyak pihak, mungkin engkau asingkan uang itu untuk menjadi sesuatu yang bersangkut paut dengan pelayanan negara. Itu dilakukan oleh dirimu sendiri, sehingga equivalent itu disetujui oleh hati nuranimu untuk menjadi seorang warga negara yang cukup baik. Ada pemerintah-pemerintah yang langsung merasa pajak itu boleh dipotong jikalau dilakukan oleh orang-orang itu untuk hidup gerejani, untuk melayani misioneri, untuk memberikan bantuan kepada kaum yatim piatu dan sebagainya. Nah, pemerintah-pemerintah itu mempunyai pengertian lebih dari pemerintahan-pemerintahan yang lain, sehingga di Amerika dan di negara-negara yang kemuka di dalam hal ini, mereka mengetahui kalau hal-hal tertentu dilakukan, maka mereka memberikan hak kepada engkau untuk potong dari pajak yang seharusnya kau bayar. Di dalam hal ini masih memerlukan sesuatu pergumulan pribadi, kasus per kasus. Patong siapa yang diuji oleh Tuhan? Apa orang kafir juga mengalami pengujian? Nah, saudara-saudara, orang kafir juga mempunyai kesulitan sebagai hidup. Setelah Adam jatuh di dalam dosa, semua orang sama harus menanggung beban daripada dosa itu. Menanggung beban dosa sama mempunyai iman lalu diuji untuk dikuatkan imannya. Itu dua hal. Jadi penderitaan itu harus dibagi 4 sumbernya. Sumber pertama adalah penderitaan karena seluruh dunia sudah berada di bawah kutukan. Nah, itu bukan ujian. Kedua, penderitaan bersumber daripada orang itu sendiri berbuat dosa. Itu juga bukan ujian, tetapi itu adalah balasan atau hukuman. Ketiga, penderitaan itu datang karena Allah memberikan ujian kepada dia. Ini baru ujian. Penderitaan itu datang daripada setan, karena melalui itu mengakibatkan dia menyangkal Tuhan. Itu menjadi penggodaan. Jadi yang dari Tuhan Allah itu ujian, tetapi yang diizinkan terkutuk karena dunia itu hukuman total. Yang diizinkan Tuhan untuk satu balasan hukuman untuk pribadi, itu tetap ada pelaksanaan keadilan, bukan ujian. Ujian itu adalah dari Tuhan. Lalu orang kafir mungkin ada di dalam ujian? Tidak. Ada kemungkinan. Jikalau orang kafir itu akhirnya menjadi orang Kristen, maka semua yang diperbolehkan Tuhan untuk melatih dia secara karakter, itu adalah sebelum dan sesudahnya semua digabungkan. Itu disebab ujian dari Tuhan. Atau saya boleh dikatakan, sebelum engkau Kristen, engkau mendapatkan ujian umum. Setelah engkau menjadi Kristen, engkau menjadi ujian khusus bagi orang Kristen. Dan seluruhnya adalah ujian dari Tuhan Allah. Ada orang sebelum Kristen sudah dilatih oleh Tuhan luar biasa. Saya anggap itu tetap ujian untuk mentegakkan watak dia. Sesudah itu baru diadopsikan, digerakkan menjadi orang Kristen. Nah, pada waktu itu dia mendapatkan lagi ujian sebagai anak Tuhan. Ini disambung dengan dulu, totalnya tetap adalah ujian dari Allah. Kemarin Pak Tong mengatakan bahwa ujian dari Allah, pencobaan dari setan. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa kita dicobai oleh keinginan kita sendiri? Apakah pencobaan dapat berasal daripada kita sendiri? Bisa. Ini yang saya tadi katakan, pencoba itu adalah setan. Tapi engkau tidak boleh langsung mempersalahkan dia, karena nafsumu sekongkol dengan pencobaan dia. Sehingga waktu dia coba, hanya seperti burung yang terbang di sekitar atas kepalamu. Tapi waktu engkau tidak mengusir dia bikin sarang, maka nafsumu yang telah mencoba engkau, sehingga nafsu menghasilkan dosa, dan dosa menghasilkan kematian. Nah, di situ ada satu external power, yaitu pencobaan dari setan. Dan engkau ada satu internal power, yaitu sekongkolan daripada nafsu. Itu menjadi jatuh ke dalam pencobaan.
Apakah itu artinya kita yang dicipta oleh peta teladan Allah sebagai peta teladan sedang mencobai diri kita yang jasmani? Kita mencobai diri kita. Saya tidak melihat ada istilah seperti ini di dalam Alkitab. Tapi Alkitab mengatakan kadang-kadang pada waktu kita sengaja melanggar peraturan dan prinsip yang ditetapkan oleh Alkitab, itu disebut mencobai Allah, bukan mencobai diri. Saya mengatakan buat kita yang tidak dapat menerima Allah dengan menyebut Bapa, karena seorang terlalu kecewa dengan sebutan Bapa, maka boleh saya sebut Allah sebagai Ibu, karena Allah tahu semua isi hati kita yang ke dalam. Apakah tafsiran seperti itu boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena engkau semau sendiri panggil Allah, dan Allah sudah kasih tahu engkau siapa Dia. Kalau saya mengatakan saya nama Stephen Tong, engkau bilang saya nama panggil Stephen Tong, saya mau panggil Stephen Pong. Karena begitu dengar Tong, selalu saya pikirnya tong sampah. Maka saya tidak senang. Tapi saya suka pimpong. Jadi setiap kali dengar Stephen Pong, wah saya lebih senang. Tapi silakan panggil saya Stephen Pong. Saya tidak menerima karena saya bukan Stephen Pong. Maka engkau panggil Stephen Tong, dia lihat saya tidak menggobris. Karena apa? Aku mengwahyukan diri sebagai Stephen Tong. Maka yang benar adalah kamu mengkoreksi konsepmu yang salah, bukan merubah namaku. Jadi orang yang mengatakan Bapa dan Ibu kami yang berada di surga dipermuliakan kiranya namamu tua-tua, orang gendeng itu. Karena di dalam menyebut Allah sebagai Ibu dan Bapa, mereka kira dengan demikian mereka betul-betul melaksanakan perjuangan untuk hak wanita. Engkau memperjuangkan hak wanita silakan, tapi untuk memperjuangkan hak wanita itu bikin Allah juga sekaligus ada laki ada perempuan, tidak boleh, kurang ajar itu. Karena waktu Tuhan Allah mengwahyukan diri, Dia tidak mengatakan engkau mesti panggil ibu dan bapak. Orang yang berani di dalam feminisme merubah nama Allah menjadi bapak dan ibu di surga, mereka telah secara tidak sadar melaporkan bahwa mereka adalah orang yang tidak percaya Alkitab diwahyukan oleh Allah. Maka doktrin reform begitu ketat memelihara Alkitab itu firman Allah diwahyukan oleh Allah, adalah sudah melihat kemungkinan segala penyelewengan yang sangat menakutkan muncul di dalam sejarah yang akan datang jikalau manusia tidak hati-hati. Kalau Adam mau menuruti Hawa makan buah, bukankah ini berarti sebelumnya Adam sudah tidak taat perintah Allah? Suami seharusnya memimpin istri. Memang. Tetapi waktu itu suami seharusnya memimpin istri. Ayatnya di mana? Kan belum tahu kan? Jadi orang kalau bilang, aduh orang ini cinta sekali sama istrinya, di dalam istilah ini kadang-kadang menyinggung juga takut sama dia. Orang yang terlalu cinta nyonya kadang-kadang menjadi takut nyonya. Takut nyonya kesinggung, takut nyonya marah, takut nyonya itu. Akibatnya apa yang diputuskan dia merapat setelah pulang roba. Karena apa? Di situ ada Tuhan kedua. Tak boleh. Jadi seorang pria kepala wanita, manusia kepala binatang. Binatang lebih dominan daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan lebih daripada materi. Dan Allah di atas kita, malaikat di atas manusia, Allah di atas malaikat. Ini adalah ordo ciptaan mengenai status. Dan pasal ketiga Kejadian mendapatkan kekacauan sama sekali mulai pertama kali di dalam hal ini. Jikalau tidak ada iblis, apakah manusia tidak memiliki potensi untuk berdosa? Tetap mungkin berdosa. Maka seluruh kitab suci akhirnya jatuhnya kepada vonis kepada diri. Kemarin banyak orang kira loh Stephen Tong ini waktu pendahuluan panjang, akhirnya baru sudah 1 jam baru masuk tema. Enggak. Itu seluruhnya dari permulaan sudah masuk tema. Cuma kamu selalu dihantui oleh kalau tema mesti sebut ujian baru tema. Padahal tidak. Ini kali struktur pikiran saya dan cara saya menyampaikan tema ini lain sama tahun-tahun lalu. Misalnya dosa, keadilan dan penghakiman. Saya langsung hari pertama membahas dosa, kedua membahas keadilan, dan ketiga membahas penghakiman. Ya toh? Ini kali bukan begini.
Ini kali sama sekali terbalik caranya, yaitu status yang krisis, lalu proses yang bahagia dan bahaya. Akhirnya pendidikan umat manusia melalui Kristus inkarnasi menjadi contoh bagaimana menangani ujian dan pencobaan malam nanti. Ya. Ya, ini lain sekali strukturnya. Begitu saya membaca mengenai kesempurnaan dan sebagainya, itu memberitahu kepada saudara sesuatu kesempurnaan statis, kesempurnaan potensial, kesempurnaan yang permulaan, kesempurnaan natural tidak cukup. Kita memerlukan kesempurnaan konformasi, dan antara ini dan itu apa? Itu proses. Proses itu diisi oleh apa? Oleh ujian dan pencobaan. Nah, sekarang sudah jelas. Saudara, saya kira kita perlu melatih bagaimana berpikir dengan baik. Jamnya sudah sampai, maka saya sampai di sini saja. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab, kalau nanti sesudah ceramah saya masih sehat dan mungkin memberikan jawaban dan suasana mendukung, saya akan menjawab. Jikalau sudah sangat lelah dan tidak mungkin, saya akan berhenti. Dan kalau saudara mengampuni saya berterima kasih. Kalau tidak mengampuni saya tidak takut. Karena kita mengatakan barang siapa tidak mengampuni orang, dosa dia juga tidak diampuni oleh Tuhan. Begitu saja. Jadi sekarang kita serahkan kembali, mari kita berdoa. Tuhan, bukalah mata kami masing-masing, beri penjelasan sedalamnya ke dalam iman kami, dan beri kepada kami ketaatan yang sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang bukan saja mengalami pencobaan dan ujian, juga mengatasi dan mengalahkan segala tuduhan dari setan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.